Oke teman-teman, sekarang saya mencoba mencuci atau mengaktifasi dari mesin TDS 0 ini. Mesin TDS 0 ini isinya anion dan kation. Terus ada beberapa stop keran di sini. Ada selang-selang RO. Ini selang untuk anionnya, ini kationnya. Jadi ini bisa dipindah nih, pindah kation, atau kalau anion yang dicuci pindah ke anion. Sekarang saya mau menjelaskan dulu ini digerakkan dengan pompa kecil ya, pompa steam, mencuci, meregenerasi bagian anionnya dulu. Berarti untuk stop run kita on kan anionnya, kation off kan. Ini off kan kation, anion di on kan. Input dari sini masuk ke dalam pompa. Kemudian sebagai regenerannya untuk anion saya gunakan caustic soda atau soda api. Satu sloki kita cairkan di 1 jerigen ini. Kita masukkan saja di sini. Nah, ini sebagai aktivatornya atau regennya ya. Karena ini mencuci anion, maka menggunakan soda api. Soda api yang sudah diencerkan, satu sloki 1 jerigen air. Pompa sedot sini, soda apinya disedot melalui pompa. Ini pompanya. Kemudian outputnya lewat anion. Ini anion. Nah, ini kita sirkulasi. Oke. Terus kita putar selama 10 menit kurang lebih. Sudah 10 menit. Sekarang air ini dibuang. Kemudian saya isi dengan air dari keran. Saya mau bilas ini airnya pakai air keran. Saya masukkan air kerannya. Kemudian saya sirkulasi. Airnya tidak saya tampung, tapi saya buang. Pompa saya hidupkan lagi. Ini airnya saya buang. Pompa sudah hidup. Nah, lihat airnya sudah mancur. Ini proses pembilasan. Kita akan bilas terus sampai TDS-nya sama antara air baku dengan air yang keluar. Kapan ini akan selesai? Apabila TDS air yang dipakai untuk mencuci sama dengan air yang dipakai keluar dari jerigen, atau ini air sudah tidak licin lagi, pH-nya sudah normal. Coba kita ukur TDS yang keluar sekarang. 224 ppm. 228 ppm. Ya, 228 ppm. Berarti masih belum ini. Karena air dari sumber itu kurang lebih
100 ppm. ...198 ppm. Coba sekarang kita ukur lagi. Sudah berapakah TDS-nya? Kalau sudah mendekati 100, maka kita sudahi pembilasan. Oh, ini sudah 102 ini. Sebentar lagi. Kita tunggu saja. Airnya sudah tidak terasa licin lagi nih. Ini sudah hampir selesai nih sepertinya. Coba kita ukur TDS-nya. Sekarang sudah 100. Pas 100 ya. Ya, lihat. Pas 100. Kalau sudah 100, pompa kita matikan. Dan untuk proses anion sudah selesai. Sekarang proses untuk kation. Untuk kation berarti seperti tadi juga sama caranya, namun kita menggunakan reagen HCl reagennya. Sekarang kita siapkan dulu reagennya. HCl kita encerkan kurang lebih, ini kita buat saja, ini kita isi 700 ml lah cukup. Kemudian kita tambahkan HCl kira-kira 1 sloki, 1 sendok takar rinso lah kira-kira. Nah, cukup lah. Nah, nanti kita sirkulasi lagi dengan HCl. Nah, ini outputnya nanti kita isi dengan HCl. Oke, sip, pas. Sekarang kita sirkulasi seperti tadi, tapi sekarang keran ini anion kita off-kan, kationnya kita on-kan. Nah, sekarang kation lah yang kita cuci, kita hidupkan pompanya. Oke, sudah hidup. Belum kita pindah ke anion ini. Nah, kita sirkulasi lagi. Ini untuk kita mencuci anion, berarti dia outputnya sini. Anion di on, kation off. Sekarang kation off, anion off. Sirkulasi lewat kation dengan menggunakan HCl. Kurang lebih 10 menit juga. Kita tunggulah batang sebatang gitu. Proses pompa sedang mensirkulasi HCl ke dalam resin kation. Kurang lebih 10 menit saja cukup. Kation sudah mengisi ion-ion H+. Jadi HCl-nya mengisi ion H+ kepada resin kation, yang mana nanti untuk ditukarkan dengan logam-logam yang berada di air. Kita tunggu sampai kurang lebih 10 menit.
kurang lebih 10 menit. Kita akan bilas selanjutnya menggunakan air langsung keran, kurang lebih 10 menit lah. Oke, pada proses ini jangan sampai ketukar anion, jangan sampai kena HCl, kation jangan sampai kena soda api. Jadi harus diperiksa betul-betul. Nanti kalau sudah selesai 10 menit kurang lebih, kita sirkulasi. Setelah itu kita bilas dengan air keran. Oke, kita matikan dulu pompanya. Sudah, saya cabut listriknya. Nah, ini kita buang dulu airnya. Proses pengisian ion H+ sudah selesai pada resin kation. Sekarang proses pembilasan. Sekarang kita isi dengan air keran untuk pembilasan agar sisa-sisa HCl yang ada di air tadi, di kation tadi menempel, sudah harus bersih. Sekarang kita isi air keran ini untuk membilas, melakukan pembilasan seperti pada proses anion. Ini input untuk regenerasi sebetulnya ini, ya. Nah, anion lewat sini keluar dengan stop keran ini, kation keluar di sini dengan stop keran ini. Sudah selesai. Terserah mana yang kation dulu ataupun anion dulu yang dicuci. Nah, sekarang kita hidupkan dulu pompanya untuk melakukan pembilasan. Airnya kita buang saja, air bekas bilasnya. Nah, kapan berhenti? Kalau TDS-nya sudah mencapai kurang lebih 100, sama dengan TDS air baku dari keran. Kita anggap sudah selesai. Ini sekarang saya ukur 4000 ppm nya. Biarkan saja dulu. Nanti akan turun 4000, turun jadi berapa setelah kurang lebih 5 menit kita ukur lagi. Jadi proses ini kurang lebih ya setengah jam kurang lah, pencucian atau aktivasi. Nah, sudah 5 menit kurang lebih. Coba kita tes dulu, ukur TDS yang keluar. Berapakah kurang lebih TDS-nya? Tadi 4000. Sekarang, oh ini udah cepat ini. Udah 153 ppm ini. Memang biasanya lebih cepat ini. Udah 153 ini. Tuh, ya. Oke. 153 ppm. Kita tunggu sampai 100 ppm kita sudahi. Sudah 100, teman-teman, sudah 100. Baiklah, kalau sudah 100 berarti ini sudah cukup. Berarti kita matikan dulu pompanya dan pencucian atau regenerasi sudah selesai. Kita matikan dulu semuanya. Nah, sekarang kita gunakan untuk mencoba mengolah atau proses penurunan TDS dari air pump, air keran langsung. Coba kita isi dulu ini yang mau kita olah.
Langsung aja kita olah di sini nih, di jerigen. Kita isi dulu dengan air keran. Ini TDS sumbernya sekitar 100